Dalam pembentukan sintesis protein terjadi dua tahap, transkripsi dan translasi. Nah, setelah melalui tahap transkripsi, kemudian yaitu tahap translasi. Si mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke ribosom. Ini merupakan tahap dimulainya translasi. Nah, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA ini mengandung 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Jadi, yang perlu kita ingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Pada translasi ada aturan pemasangan basa nitrogen. A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA berikatan dengan C, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Translasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom terikat pada mRNA. Ribosom ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Dan ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino yang membawa metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Lalu ribosom subunit besar akan terikat dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A disebut aseptor site, daerah P disebut peptidyl site, dan daerah E disebut exit site. Yang kedua adalah tahap elongasi. Pada proses ini, asam amino yang lain akan dibawa rantai mRNA oleh RNA-T dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A siap ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Tahap terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein rilis faktor. Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan terlepas dari ribosom. Nah, ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang disebut sebagai protein.